Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita langsung aja ya guys ya. Untuk ini mau nyoba bikin peta batrimetri. Nanti kalau ada metode yang lain kita nanti sharing-sharing aja. Coba bikin ini dulu. Oke, buat ini yang data yang dibutuhkan itu Batnas, itu batrimetri nasional, sama ini aja ya sampai apa namanya sampai RBI. Nah ini Eng, motong dikit, Eng. ya. Jelasin dulu dong, peta batimetri ini kegunaannya apa sih kalau di kelautan? Biar bocah-bocah 19 nih yang misalnya belum tahu jadi tahu. Oke. Nah jadi ini nih hasilnya kalau hasil olahannya. Jadi batimetri itu untuk mengetahui kedalaman laut sih. Nah ini kan ada apa sih kayak warnanya gitu, kedalaman sekian sampai sekian ditunjukkan warna apa. Kemudian ada konturnya juga gitu-gitu ya. Intinya untuk mengetahui kedalaman laut gitu batimetri. Karena kalau di darat bukan batimetri namanya, berarti kayak peta kontur gitu-gitu. Sama aja, cuman letaknya ini di laut. Ini lokasinya nanti kita ngambil di ujung kulon ya, nah Selat Sunda. Ya gimana? Ada yang ditanyakan? Berarti kalau peta batimetri itu selalu negatif ya Mas Eng ya? Iya, Hasilnya. betul. Nah, setelah itu masukin. Ini kan batasnya ya. Bentar Batasnya Bentar itu Maaf motong. ya. Kan kemarin kan waktu pas yang di acara pemetaan pertama tuh tampilan Argis gua kan beda dengan punya lu. Kata Mas Eng nih harus ada yang ditampilin dulu toolsnya yang di atas. Nah itu tuh bagaimana? Karena saya juga kurang tahu. Oke. Tools pada umumnya ya. Iya, cara memunculkannya. Soalnya punya saya ini masih polos gitu. Kayak saya kan polos. Kamu sudah berdosa kan. Nih, ini kamu apa lu ke customize. Nah, ini kayak draw, editor, effect, referencing, layout gitu-gitulah. Nih, yang dipakai tuh nanti paling editor. Udah editor doang. Draw gitu-gitu. Jadi nanti kalau mau nyusulin tools di Consumai ya. Nah, di sini nih. Oke, Wan. Siap. Terima kasih, Mas Eng. Yuk. Nah, ini peta apa sih namanya? Citra Batnas ini didapat dari website Demnas. Nanti ketik aja Demnas set. Nah, cara downloadnya banyak kok di YouTube. Kalau download nanti kelamaan ada registrasi akun gitu-gitu dulu. Nah, nanti di websitenya itu tersedia kayak per kotak gini nanti wilayahnya. Nah, nanti yang mau di-download di mana langsung aja download situ. Di mana aja ada kayaknya. Itu ya, nanti ya, cari aja di YouTube banyak. Download Batnas itu, download Batnas. Nah, punya. Oke, selanjutnya kita masukin peta RBI-nya. Nah, ya ini kan apa ya kebanyakan ya. Nah, kita butuh di area sini aja nih, sekitar. Nah, ini nih. Nah, di sekitar sini. Jadi nanti kita potong dulu. Nah, cara potongnya kayak gini aja cukup. Pencet tools ini nih, apa namanya nih, select feature. Terus klik yang ini. Kemudian klik kanan di ini SHP-nya.
Nah, terus di ekspor data. Nah, save. Habis itu ya bentuknya save file. Karena gue udah ada, jadi gue nggak save ini. Nanti kalau udah oke aja langsung. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. BTW ini ada yang ngikutin nggak? Lu ngikutin nggak, Wan? Apa enggak, Wan? Gue nanti nonton recordnya aja. Iya. Nggak ada ya berarti ya? Belum. Belum, Wan. Nggak ada, Belum, Wan. Belum, baru Eng. buka udah sampai situ jadi belum sempat. Iya, soalnya sambil buka ini udah jalan sampai Buat sini. recordnya aja deh. Ntar gua tagih lo, pres yang kemarin gak ada yang ngirim, Cok. Nah, Buat deadline aja. asik. Enggak, ini kan udah ya. Kita santai aja ya. Nah, setelah itu kita potong potong ini batasnya. Jadi kalau terlalu besar itu nanti ekspor konturnya terlalu lama. Nah, caranya di ini pakai Arturbox Clips. Carinya di search di sini, ntar nge-lag. Nah, tulis aja di sini clip. Oke, nah untuk motong DEM ini pakainya yang Clip Data Management Tools. Oh, bentar. Ini kita bikin ini dulu, ternyata lupa saya. Bikin areanya dulu, boundary-nya dulu. Nah ya, habis itu di digit dulu. Nah, ini dipotongnya untuk ukuran sesuai kebutuhan ya, misal segini nih. Ini juga terlalu besar. Nanti kita mau ngambil di area sini ya. Bisa nih segini mungkin. Nah, segitu cukup. Di stop editing. Nah, habis itu baru ke clip. Yang clip data management tools. Nah, ini masukin batasnya. Sabar. Nah, kemudian ini boundary-nya. Terus oke. Ya, emang agak lama di sini. Ya, sambil menunggu ada yang ingin disampaikan. Laptopnya jelek ya, Mas? Hah? Laptopnya jelek. Bagus, Cok, ini, Cok. Kak, izin tanya, Kak. Ya. Tadi yang mau bikin bundernya itu kecepatan, Kak. Bisa diulang dulu nggak? Bikin boundary. Itu bikin apa sih? Bikin ini new shape file gitu. Ulang ya pas bikin boundary ya. Ini udah jadi nih, ntar bikin boundary lagi. Nah, di ini new shape file udah bikin boundary, terus ininya pakai UTM-49. Ini kamu nyobain? Apa ikut bikin? Iya. Oke. Udah?
Udah nih tadi siapa? Siapa sih tadi, Cok? Anin. Anin. Sinita. Oh, Nita. Anin. Di Aupa. Ada apa sama Anin? udah, Nit. Belum Kak, itu kalau di aku tuh nggak ada bundary, Kak, adanya cuma polyline doang sama line sama polygon. Kan itu new save file kan tadi. Dinamain lah. Oh, tipenya itu pakai poin aja. Tipenya Oh, polygon. polygon. Oh iya ya. Itu Ya. kalau setiap mau bikin save filenya, kan tadi kan ada edit tuh. Itu harus pakai yang UTM itu enggak? Tergantung kebutuhan, Wak. Misal ini loh yang kemarin gue bilang yang apa? Yang ada kotak-kotakan gitu buat zona-zona UTM itu bisa. Terus ada banyak banget sistem proyeksi itu. Ada yang buat di daerah kutub, ada yang buat di daerah Katulistiwa gitu-gitu. Gue juga gak paham nih begini. Gue kemarin nanya Patri begitu katanya. Jadi tergantung zona dan tergantung apa sih mau bikin peta apa gitu. Tapi kalau gue pakainya ya selalu UTM gitu kalau sekarang. Nah, oke mungkin lanjut aja Wak ya. Nah ini setelah di apa Mas mau namanya? nanya Mas, Ya, itu kan tadi kan mau ini ya start edit kan. Nah pas udah diedit, pas di stop editingnya, tiba-tiba tuh yang layersnya tuh hilang semua, cuman ada batasnya doang. Tuh gimana tuh ngemunculinnya lagi? hilang berarti ini. Lu udah setting Ini ya harus di save dulu ya. enggak, lu udah setting sistem koordinatnya. Kalau begitu biasanya sistem koordinatnya salah. Wak, Oh iya lanjut Mas, udah ada kok, udah ada lagi. oke. Lanjut ya. Nah, ini setelah diklik nih hasilnya begini nih. Ini di unchecklist aja. Nah, hasilnya begini. Di zoom. Kan hilang. Nah, jadi tujuannya motong itu nanti biar pas ini konturnya nggak terlalu lama pas apa namanya ekstrak konturnya itu. Nah, setelah itu apa ya lupa gue. Nah, setelah itu langsung aja bikin konturnya. Oh, enggak, ini dulu ternyata. Pergi ke layout view dulu. Jadi pas bikin kontur tuh nggak sembarangan, ada apa sih namanya kayak model rumus gitu tapi bukan rumus ya. Jadi tergantung skala yang kita pakai nanti mau bikin kontur tuh. Ini seperti biasa lah masukin dulu. Nah, Kecepatan dari Mas, kecepatan. ya bentar. Nah tadi kan ini mau bikin kontur loh Mas Ova. Aduh. Nah tadi kan mau bikin kontur pas gini. Nah terus kita sebelum bikin kontur tuh kita nentuin skala dulu gitu loh. Jadi ke menu ininya dulu, ke menu apa layout view. Buat kita nentuin skalanya dulu. Gitu. Jadi nanti ada kayak rumus gitu loh. Sebelum bikin konturnya. Nah, jadi misal saya mau bikin skala 150 ya. 150.000. Nah, ini kita kan mau metain daerah saya banting, Cok.
Nah, daerah sini ya. Nah, sekitar sini. Jadi ini kan udah ketahuan 150.000 ya. Nah, di kontur itu nanti ada kontur major sama kontur minor. Nah, cara bikinnya ke search, terus ketik aja kontur. Nah, pilih yang 3D Analysis Tools. Nah, ini dimasukin yang hasil klipnya tadi, yang hasil pemotongan dari Batnas. Nah, ini yang berpengaruh. Jadi, interval kontur itu skala dibagi 2000. Dibagi 20.000. Kalau saya ngotak-ngatik kemarin nemu. Jadi, biar rapih gitu. Nah, 150 dibagi 20.000 berarti 75. Nah, tulis aja 75. Oke. Ya, ini buat yang 75 ini buat kontur minor ya. Buat kontur minor. Nah, ini ganti aja namanya. Minor 75 meter. Terus bikin lagi kontur mayornya. Nah, kontur mayor ini kontur minor dikali 5. 75 kali 5, 375. Oke. Nah, jadi fungsinya bikin dua kontur gini, tadi ganti nama dulu. Mayor 37 meter. Nah, fungsinya bikin dua kontur ini biar apa ya? Biar jelas. Ini yang mayor kita perbesar ukurannya menjadi 2 misalnya. Bikin apa sih degradasi kayak gini nih. Jadi nanti kontur-kontur pada umumnya tuh bentuknya seperti ini gitu loh. Jadi kalau bentuknya kayak gini doang kayak kurang menawan lah ya. Nah, jadi gini. Nah, tadi bikinnya sesuai rumus yang tadi. Oke, gimana? Lanjut Tanya, atau Mas Eng. yuk. Itu minor kan 75, terus yang mayor 375. Nah, itu dasar penentuannya bebas atau gimana gitu buat 75 sama 375-nya tuh? Tadi Ki kan sebelum kita bikin kontur pindah ke layout view dulu kan. Nah, ini tuh kita nentuin skalanya dulu di layout view sesuai daerah yang kita mau petakan gitu. Nah, setelah apa? Statik dah skalanya mau berapa kira-kira nih. Nah, rumusnya buat nentuin kontur minornya skalanya dibagi 20.000. Kemudian untuk kontur mayornya minor dikali 5. 150 bagi 20.000 75, 75 kali 5 375. Gitu Mas Rizky. Yang perbandingan kemarin ya, Mas. Apa? Yang perbandingan kemarin kan ya? Iya, tapi kan kemarin nggak pas gitu loh. Ternyata gua cari-cari lagi ya segitulah rumusnya. Oke, siap Mas Eng. Masih Mas Eng. Oke, lanjut. Atau masih ada yang dibingungkan bikin kontur? Lanjut ya. Nah, setelah itu kontur minor mayor sudah. Kita bikin hillside-nya. Caranya ke hillside itu buat
buat memunculkan efek 3D-nya, kayak efek lekukan-lekukan gitunya loh. Nah, caranya ke Art Toolbox ini. Ntar responding kan, sabar. Ya, sambil menunggu gimana? Oke, ini udah nih. Nah, buat bikin hillside itu ntar lupa gua. Raster class. Nah, ke 3D analysis tools, terus ke raster surface, pilih yang hillside. Nah, ini pilih yang clip tadi. Nah, untuk azimutnya 360. Kemudian untuk altitude-nya 30. Kenapa seperti ini? Gua masih belum paham. Ini dari YouTube. Mungkin ada yang paham kenapa 360 30? Nah, terus oke aja. Wait. Oke. Nah, ini kan udah keluar nih hillside-nya. Nah, terus untuk merapihkannya, diatur aja transparasinya. Ini di klik kanan tadi properties kan. Kemudian ke mana ya? Nah, ini ke display. Terus nah, ini transparasinya coba bikin 50. Display. Kalau masih terlalu padat gitu, ubah jadi 70 misal. Apply. Terlalu padat lagi. Jadi 90. Nah, cukup mungkin ya. Nanti kalau kurang ini bisa diubah lagi. Nah, begitu bikin hillside. Ada bedanya kan? Tuh. Ya, ada pertanyaan yang bikin hillside. Silakan. Lanjut. Mau tanya Mas Eng, Ya, tadi kan yang buat kontur tuh buat nentuin apa ya, kayak kedalamannya tiap kontur itu. Terus kalau hillside ini fungsinya buat apa? untuk menimbulkan efek 3D. Nah, jadi kayak gini nih, Pak. Bentukannya. Ini kan ada apa sih? Relief buminya. Gitu, Mas Opa. Oke, mantap banget tuh. Nah, setelah ini terus menambahkan warna ya. Ini bisa dipakai lewat klipnya yang tadi ekstrasan dari Batnas. Di klik kanan properties, kemudian ke simbologi. Ini pilih yang classified. Nah, ini bebas nih sebenarnya mau pilih yang mana, tapi karena batimetri alangkah baiknya yang biru itu yang menunjukkan kedalaman. Nah, ini buat aja jadi 15. Terserah nanti mau bikin berapa kelas gitu ya. Nah, terus ini di sini diklik kanan properties. Nah, buat nambahin warna biru sama warna coklat. Nah, untuk di color satunya itu kita pakai warna biru. Kemudian untuk dataran tingginya yang lebih tinggi gitu kan. Biasanya kan pakai coklat gitu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Apply. Dah.
Kok belum biru ya? Bentar. Nah ini yang laut dalam tuh pasti biru kan. Nanti kalau kurang cocok bisa diatur-atur lagi kayak warna-warnanya, tapi nyusun warna apa? Nambahin warna-warnanya itu kayak gitu. Ya. Ini kalau daratannya dihilangin kelihatan mana gunung, mana garis pantainya gitu-gitu kan. Nah, ya sambil nyari-nyari nih yang warna yang pas gitu. Ada pertanyaan. Sok, Itu pelan-pelan. Bang Kiki nanya di chat, Eng. Hah? Kayaknya nggak ada, Bang. Soalnya kalau lihat orang-orang bikin peta kontur, peta gitu, warnanya ya sesuai aja, sesuai keinginan gitu. Yang penting informasinya jelas kayaknya mah gitu. Tapi nggak tahu nih kalau bikin batimetri saya juga ini belum tahu apa sih namanya format-format gitu-gitunya. Mungkin ini yang 18 kali yang pernah HP atau penelitian di instansi biasanya suka dikasih format-formatnya gitu. Ya secara umum sih gitu ya, biru muda itu yang dangkal, biru tua itu yang dalam gitu ya. Biasanya sih seperti itu. Ini kali bisa enggak. Ini dicari-cari aja ya warnanya ya. Dah. Ya, gimana? Ada lagi? Beda anjir warnanya. Sama kemarin gue bikin. Halo? Lanjut? Halo Pak, lanjut Pak. Lanjut. Nanti sambil ngotak-ngatik lagi ya warna ya biar kamu biru tuh gimana anjir. Oh, beda dia no kamu biru kemarin. Labeling kontur dulu, labeling kontur. Untuk labeling kontur ini pakainya yang kontur mayor ya. Ke properties, terus ke label. Nah, ininya kita checklist dulu, jangan lupa. Nah, kemudian di label field-nya ke kontur. Boleh seperti ini. Nah, ini placement properties-nya. Kok begini ya? Coba oke dulu. Ya. Aduh. Oh iya, ininya kita rubah ke hello.
Ini nanti biar ada tulisan timbulnya gitu. Apa sih background putih kayak ini nih. Oke. Coba apply. Hah? Hilang anjing. Bentar. Ini hilang apa nge-lag ya? Nge-lag kali. Hilang, Cok. Nah, udah nih. Kelihatan kan? Tuh. Tinggal diperbesar aja ukurannya. Ini misal jadi 12. Warna putih. Warna hitam. Oke. 11. Nah, ini yang gue cari tadi. Sorry. Ternyata untuk apa meletakkan ini nih, apa kayak nah ini kan di tengah-tengah gitu loh, di tengah-tengah garis. Nah, sementara ini kan belum tuh. Nah, jadi tadi ke sini dulu ternyata. Diubah dulu di layernya, terus properties. Nah, ke general. Nah, ininya label engine-nya jadi Maxplex label engine gitu ya. Kemudian oke. Nah, terus balik lagi ke properties kontur mayornya. Nah, di placement properties ini kita pakai yang contour placement. Nah, itu nanti ada yang jalan, sungai gitu-gitu ya. Bebas dah. Terus repeat label sama often fiturnya oke, apa di checklist. Nah, sudah di dalam garis gitu. Gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Tentang labeling kontur? Silakan. Ini gue ngetik-ngetik warnanya dulu ya. Sama aja nih. Silakan. Kalau tidak ada lanjut. Soal Itu yang dikasih label yang mayor aja, Pak. Ya,
Nanti kalau dikasih yang minor juga tulisannya apa ya? Tidak rapih Oke, gitu. siap-siap Pak. Lanjut nih ya. Oke, Wan. Ini yang di permasalahan ini yang sekarang ini warnanya nih kita belum nemu yang pas gitu loh. Paling lanjut dulu aja nanti sambil nyari-nyari, sambil ngotak-ngatik, ada sesi sharing-sharing lah. Nah ini kita kasih apa sih? Kasih informasi ini tuh daerah mana, ini sama pulau mana gitu ya. Di add text aja. Ini kan TN ujung lon. Nah, kegedean, kecilin lagi fontnya. Sepuluh. Dah kali dah. Ininya Pulau Panaitan. Nah, ini kan kayak kalau kayak gini kurang rapi ya. Bisa angle-nya dirubah, misal jadi 45. Nah, taruh sini misal. Plek. Dah. Allah. Oke, paling ini segini paling. Gimana? Tinggal layout. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Bisa ganti warnanya.
Oke, silakan. Tinggal layouting. Halo, Halo Pak. kok menang kabeh? Di absen ya disapa. Ya, di absen. Mas Sidik. Mana Mas Sidik? Kenapa? Ada. Kenapa? Ya silakan, ini tinggal sharing-sharing nih, udah tinggal layout udah selesai. Cepet kan, nggak kayak yang kemarin. Ini gue copy aja dah. Apanya sih namanya? Layoutnya. Duh. Biar cepat. Tulisannya mana ya? Hillside-nya kehapus, bro. Pak, tanya Pak dikit. Ya, Yang tadi kan si Mas Eng kan nyoba-nyoba warna ya. Nah, indikator warnanya pas tuh gimana sih? ya itu juga saya masih menjadi masalah ya, Mas Rizky ya. Karena ini warnanya tuh kayak ngatur sendiri gitu loh. Oh, Belum nemu nih dari kemarin. Nyoba-nyoba begitu. berarti tuh sesuai nanti ngatur sendiri sesuai ketinggian atau bagaimana Mas? Kedalaman. Idealnya ya buat ini, kalau buat apa sih yang lautnya yang biru itu berarti biru tua. Nah, terus yang coklat-coklat itu kan daratan kan biasanya, kayak kayak dataran tinggi gitu-gitu kan. Yang suka peta-peta di atlas lah gitulah. Iya. Nah, itu kayak gitu. Mungkin ada yang tahu bisa sharing-sharing aja, ngatur-ngatur gitunya. Nah, itu udah jadi Mas. Iya. Cepet ya. Enggak, ini gue mau ngopi ininya doang. Aduh. Kemarin udah kan yang apa sih, yang layouting gitu. Di video yang pertama ya. Iya, di video yang pertama. Nah, yang itu bisa muncul biru sama hijau gimana? Iya Ki, makanya Ki. Ntar nyari-nyari ya. Slow. Yang lain Pak itu katanya si Harley mau tanya tadi yang ngecat saya gitu, cuman malu, coba ditanyain Eng siapa tahu mau. Iya, Mas Harle, silakan bertanya. Mana ya? Sama ini Anissa Fatia, terus Anita ini juga tadi juga pengen Ngecat pada dulu, Ki. tanya sebenarnya, cuman ya gitu deh, malu-malu Mas gitu karena Masnya terlalu keren lah jelasinnya gitu, Terlalu apa? terlalu keren gitu. Babi. Wah, stop record, Wak. Takut toxic, Wak. Kan udah selesai, tinggal sharing-sharing, Wak.
Belum nyampe simpen Mas Eng. Hah? Belum sampai nyimpennya kan? Nyimpen. Iya nyimpen itunya, ngekspor petanya. Oh, ya udah bentar ya. Layout dulu. Ini layoutnya mau kan kemarin kan gak ada videonya ya, lupa gua. Mau apa sih? Kayak diulang lagi atau gimana? Dari ulang lagi juga nggak apa-apa, Mas. Kan baru ada yang join tuh, biar pada tahu. Oh ya udah. Ya, masuk ke layouting ya. Ini beneran disimpan ya Wak, videonya. Iya, Mas, beneran. Oke, di sini kan ini tadi ke sini dulu nih. Ngatur ukuran kertas. Nah, tuh banyak banget pilihannya. Mau yang segede spanduk PDI mungkin bisa. Ininya landscape gitu-gitu. Nah, ininya checklist. Oke. Jadilah nanti segini. Nah, kemudian untuk ukuran kertasnya kita biar rapi yang ngambil garis tepinya dulu. Itu 0,5 senti buat apa sih namanya figuranya gitu ya, bingkai 0,5 senti. Ini akan ada penggarisnya di sini. Nah, gitu. Kemudian buat garisnya ke ini nih, rectangle. Langsung aja plak. Nanti otomatis dia nyesuaiin garisnya, otomatis ketarik gitu, kayak ada magnet gitulah, serius gue. Nah, jadi kan kayak gini kan. Kemudian untuk ukuran muka peta sama informasi tepi itu biasanya gue sepertiganya. Ini kan berapa sih, 28 ya, bagi 3 berapa Ki? 28 bagi 3 anjir. 9 kurang, bener ya? Nah ini misal kurangin aja 9 cm, berarti sekitar ya seginilah, katakanlah. Nah segini. Nah ini kasih jarak. Nah 1 cm dari sini. Nah terus jarak ininya, jarak apa sih petanya, biar nanti nggak acak-acakan untuk labeling gridnya, jarakin aja 1 cm. Ini kan dari 20 berarti ke ini 19. Ini berarti ke 1. Lanjut. Nah pasin deh tuh. Nah terus di sini bikin kotakan lagi. Mas, mohon maaf Mas, potong Mas. Ya silakan. Tadi kan petanya dikecilin sama digedein gitu ya. Itu skalanya berubah nggak Mas? Enggak. Kalau skalanya berubah, pasti di sininya ikutan berubah nih. Misal ke scroll, pasti berubah dia di sini. Tapi kalau mau aman, bisa skalanya dimatiin. Cara klik kanan gambarnya, terus ke ini, ke data frame. Nah ininya di fix scale, udah mati lu. 150 udah gitu misal, dia udah mati nanti. Jadi nggak bakal kerubah lagi skalanya. Lebih aman itu. Nah,
kita fokus ke ke ini bikin informasi TV-nya. Itu juga ada pertanyaan tuh Mas Eng dari Mas Vicky. Ya. Nggak tahu Bang, gua koreksi begitu. Belum, polos banget ini masih. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya, Mas Radit ini nih yang bertanya. Halo, Mas Vicky, Mas Radit. Halo. Ya, silakan. Apa Kalau suaranya terdengar, ya. dari Halo Mas Vicky. Itu mau tanya tuh yang kayak di chat itu, Patnas itu udah koreksi mains level belum ya? Kalau koreksi-koreksian gitu kayaknya belum sih Bang, udah download langsung terus langsung dimasukin. Saya belum paham juga koreksi MSL itu apa. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Biasanya kan data Patnasnya itu kan ada keterangan itu apanya datumnya loh. Datum dari Excel-nya Iya, gitu. datum. Kalau belum, jadi kan biasanya setiap tahun itu kan mains level kan berubah gitu ya. Nah ini datanya data tahun berapa dan mains levelnya tuh ketinggiannya berapa gitu kan. Itu sih palingan. Berarti sebelum kita dimasukin diolah itu ada koreksi seperti itu ya Mas? Enggak sih, biasanya udah langsung koreksi. Kalau Patnas tuh udah langsung jadinya jawab. Harusnya udah langsung ke koreksi gitu, udah ada datumnya, udah koreksi MSL gitu. Harusnya di situ kan di websitenya kan itu kan biasanya ada keterangannya BG ini udah datumnya data datumnya udah koreksi MSL terus diolah secara apa gitu kayak model atau memang satelit drive baterimetri gitu mungkin gitu sih. Oke, berarti kalau kemarin saya download itu dia ada tulisannya gitu, jadi kayak nggak bisa milih Batnas tahun berapa gitu sih. Saya belum nemu itu. Jadi yang di download ini yang tahun 2020 atau 2021 gitu. Kalau Batnas itu biasanya satu kali pengukuran sih berapa puluh tahun gitu. Nggak tahu sih Mas Vicky yang lebih ngerti Batnas tuh ditolaknya tahun berapa gitu. Berarti nggak ada Batnas 2010, 2020 gitu misalnya, satu kali pengukuran doang. Itu kan Batnasnya dari web ya. Kemungkinan itu dari tahun 2008. Kalau yang terpisah dari web Batnas sendiri itu baru pengukurannya udah sesuai beberapa tahun itu. Misal kayak di Indramayu gitu kan, itu kan beda-beda. Nah kalau yang itu udah se-Indonesia udah ada kan, kalau itu ya cuma sekali pengukuran yang pas itu. Kayak gitu sih, itu nambahin aja ya. Oke siap, terima kasih Mas Vicky, Mas Radit informasinya. Jadi alangkah baiknya ada koreksi MSL seperti itu dulu ya, biar datanya tuh terupgrade gitu ya. Nah berarti Mas Vicky sendiri dapat datanya tuh dari mana Mas? Biar terbaru gitu. Lanjut ya. Ya kalau saya sendiri sih ada Batnas tapi itu
Halo, Putus-putus, Mas. tes tes. So, Putus-putus. Oh, Mas Piki sendiri berarti pakai apa sih dasarnya buat bikin batimetri? Pakai apa, Mas? Kan saya pakai Batnas ini metode ini. Kalau yang lebih apa sih namanya lebih akurat gitu, bisa lebih baik kualitasnya. Berarti harus ke instansi ya. Itu tidak ini loh, Mas. Apa nggak disediakan online gitu, Mas? Bebas download gitu. Enggak, apa ada, Mas, beneran? oh, ya pernah coba ya. Tapi ini dia harus download dulu, harus daftar dulu gitu ke sananya, ke instansinya. Jadi harusnya kalau punya orang dalam lebih enak itu buat dapat datanya lebih luas. Tapi kalau enggak, nanti kita harus beli sendiri gitu. Ada form penjualannya gitu. Kayak gitu sih. Tapi itu lebih tepat nanti. Oke, berarti kalau buat latihan aja mah cukup lah ya buat teman-teman. Kecuali kalau mau beneran yang bagus bayar. Iya, Eng. Kalau itu mah cukup banget udah pakai Batnas. Cuman saya Iya, bingung nih yang Eng itu tadi klasifikasinya banyak banget ya, sampai nggak kelihatan itu warnanya. yang Itu. mana? Nah itu kan Warna merah. merah sampai ke hijau itu loh, putar. Kebanyakan nggak ini jelasnya 10 atau 5. Kami aja Ya sih. itu Kenapa alasannya banyak banget itu apa ya? enggak sih, biar apa sih? Apa? Kalau saya biar kelihatan aja degradasi dipadukan sama hillside-nya itu. Sebenarnya kalau headsetnya mati agak kelihatan juga sih. Tuh, agak jelas gitu. Tapi untuk apa? Untuk kategorinya mah terserah. Nah, misal 5. Nah, begini ya Mas Piki ya. Kalau sedikit gitu ya. Halo? Halo? Iya maksudnya kalau sedikit Halo masih ada Mas Piki, saudara? kayak gitu. Jadi bisa kelihatan mana yang dalam, mana yang dangkal. Kalau mau kelihatan apa, mau ngebagi jadi dangkal, jadi dalam, Bisa lebih enak bisa lebih klasifikasinya. enak. Itu nggak kebaca, nggak kelihatan. Oke Mas Piki, nanti kalau ini lain kali bisa kita diskusi lagi. Di grup juga bisa. Menarik ini topiknya.
Oke, lanjut ke layouting ya.
Ini pesertanya nyisa 3 orang. Semangat Mas Eng. Kelaran udah itu kelaran.